Party People. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Start with Why. Oh iya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa yang bisa menginspirasi. Dia adalah Ketua Umum Kopausil 2017, yakni Kak Diki Naufal Rizaldi. Halo Kak Diki. Halo Tessa. Kak Diki, gimana nih kabarnya? Dan kalau boleh tahu nih, teman-teman mungkin di sana kepo juga kesibukannya Kak Diki tuh sekarang apa gitu? Oke, sebelumnya mungkin terima kasih nih kepada Kopausil ya yang udah mau undang saya mungkin ya di ini podcast Iya, pertama mungkin ya. iya betul. Sangat terhormat sekali bagi saya untuk ada hadir di sini kayak gitu. Paling ya untuk kabar saya alhamdulillah luar biasa kayak gitu seperti biasa. Dan untuk aktivitas ya kalau untuk aktivitas saat ini saya bekerja dan juga sedang Oh, membangun apa ya semacam bisnis dan lain sebagainya. Itu aja sih aktivitasnya. oh iya. Nah, selanjutnya kita kan di sini mengenai pasar kita tuh umur 20 tahunan gitu, A. Nah, kebanyakan mungkin pada umur segitu banyak yang merasa gak punya tujuan. Terus tujuannya itu gak jelas gitu mungkin ya. Terus bagaimana sih caranya untuk kita semua nih generasi muda supaya mempunyai tujuan dan yang terarah gitu, A. Oke, berarti ngomongin tujuan hidup ya. Iya, Oke, tadi umur berapa? 20 20-an? 20, 19 mungkin gitulah Mahasiswa lah ya. anak-anak. Iya, Mahasiswa itu betul. ya umur sekitar 18 sampai 22 tahun lah gitu ya. Betul. Oke. Ngomongin tujuan hidup sih sebenarnya apa ya? Ini tuh apa? Materi atau bahasan yang nggak akan pernah selesai gitu ya. Karena Betul. sejatinya tujuan hidup itu ya untuk real kita hidup di dunia itu kan setiap zaman berbeda gitu ya. Sesuai Yap. kebutuhan, sesuai Iya, realita kayak gitu. Mungkin tujuan hidup orang tua kita atau kakek nenek kita sama sekarang kita itu pasti berbeda gitu karena berbeda iya. zaman. Namun ya yang saya apa ya pengalaman lah ya ini kita cerita Iya. pengalaman Iya, boleh mengenai tujuan sharing-sharing aja gitu ya. ngomongin tentang tujuan hidup sih sebenarnya sederhana sih kalau menurut saya kayak gitu. Misal kita eh, kalau pengalaman saya sih untuk ngomongin tujuan hidup itu biasanya akan mencari sumbernya yang menurut saya itu dapat dipercaya. Contoh misalnya, selama 3 tahun ke belakang itu saya ngulik juga tentang tujuan hidup karena pada Oh iya. dasarnya eh, apa ya? Saya yakin kita sebagai anak muda khususnya yang umur 20-an gitu ya, yang lagi mencari jati diri, terus ya mungkin Ya, saya yakin akan ngalamin namanya mungkin quarter life crisis gitu iya betul. biasanya mau lulus sih anak-anak yang mau lulus biasanya mulai berpikir mau ngapain terus Iya. mau kemana terus lulus kita bisa Iya, apa. betul. Nah, Nah, pertanyaan-pertanyaan itu wajar sekali akan didapatkan karena ya memang fasenya seperti itu. Nah, ketika saya ngulik ternyata memang eh, apa ya ada sebuah trigger sih yang membuat saya waktu itu berpikir itu dan menemukan sendiri tujuan hidup saya. Salah satunya ya kalau saya itu nyarinya itu ya kita kan sebagai seorang muslim gitu ya ini udah ada panduan gitu ya yaitu di Al-Quran gitu ya. iya. Nah setelah saya dengar beberapa ceramah mungkin dari ustadz-ustadz atau beberapa mentor saya diarahkan intinya ya, tujuan kita itu relate dengan penciptaan kita hidup di dunia Iya. ini kayak gitu. Sederhananya saya dapat insight kemarin dari mentor saya juga bahwa pada dasarnya kita diciptakan Tessa percaya nggak kita diciptakan di dunia ini itu dengan sebuah alasan. Iya, itu percaya dan memang kita ada di dunia itu bukan tanpa alasan sang penciptanya gitu. Dan begitu pun mungkin kenapa kita harus mempunyai alasan gitu kan ya. Kita kan udah ada alasan tuh sama sang maha pencipta untuk ada hidup di dunia ini. Mungkin terus kembali lagi ke manusianya supaya terarah, supaya punya tujuan itu harus ada alasan. Nah, gimana sih ada gak si A caranya trik gitu supaya kita tuh mempunyai tujuan dan kita tuh bisa konsisten di sana gitu, A? Oke, berarti kan clear ya. Kita diciptakan di dunia ini dengan sebuah alasan betul ya. Iya, betul. Nah, contoh lah, ini pasti ada yang buat ya. Iya, Kita taruhlah
si pembuat ini nyiptain ini ada alasannya nggak? Kira-kira untuk apa orang nyiptain ini? Ini kan pot ya, Iya, pot betul. tanaman. Salah satu tujuannya mungkin sebagai hiasan kan. Hiasan. Nah, spesifik kan, peran spesifik. Begitupun ketika saya mempelajari dari berbagai literasi, buku atau mentor saya, pada dasarnya kita diciptakan di muka bumi ini pun dengan tujuan spesifik. Sangat tujuan spesifik. Kan nggak Oh mungkin ya? kan, misal kayak Allah Subhanahu wa taala nyiptain kita, oke, nyiptain tahun 96 misal, nyiptain Sidiki, lur hidup aja di muka bumi. Nggak mungkin kan. Iya, enggak. Kita juga kan pada dasarnya kita ya ngalahin waktu di kandungan itu kan Iya, ngalahin 9 bulan. 9 bulan, terus ngalahin mungkin sel sperma yang miliaran jumlahnya, dan kita Oh, yang bersaing gitu ya. nah pada dasarnya kan kita yang kepilih kan, yang hadir Iya, bukan iya. yang lainnya gitu. Betul, betul. Nah kalau kita renungin, Hmm. ya tidak ada, mungkin pasti ada alasan yang sangat spesifik kita diciptakan di muka bumi ini kayak gitu. Nah singkat cerita, saya itu menemukan sebuah ayat di Al-Quran. Pada dasarnya kita itu ada 3 misi ketika kita diciptakan di muka bumi ini. Salah satu yang pertama itu ya udah pasti, yaitu kita itu diciptakan di dunia ini hanya untuk ibadah, oke ya, ibadah Ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Terus yang kedua itu kita diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Pada khalifah itu sederhananya menjadi pemimpin, menjadi wakil Allah di bumi. Wakil Allah itu gimana maksudnya? Ya, wakil Allah itu berdasarkan sifat-sifat Allah gitu. Nah, jadi terus yang ketiga ya kita itu untuk menciptakan kasih sayang atau menciptakan rahmat. Makanya Nabi Muhammad itu diutus sama, diciptakan itu untuk menjadi rahmatan lil alamin atau penebar Iya. kasih sayang. Nah, dari sana saya coba ngulik gitu, dari 3 misi itu kan itu terlalu apa ya? Mungkin bagi kita yang masih muda terlalu umum, general atau Iya, gimana. betul, betul. Nah, Nah. kalau saya 3 itu di breakdown gitu, breakdown sesuai apa yang saya mau ke depannya, apa yang sedang saya jalani sekarang. Taruhlah ibadah, terus yang kedua tadi khalifah sama rahmat misal. Nah, kita breakdown. Oke lah, kalau kita tujuan kita ibadah misal. Nah, Iya. bagaimana dengan aktivitas kita sehari-hari ini itu ya tetap tujuannya untuk ibadah gitu. Misal ya kayak saya kerja atau melakukan segala sesuatu, misal diundang hadir di sini, Iya. ya saya niatkan untuk ibadah gitu. Sharing, berbagi ilmu Nah, gitu ya. Kan mindset kita kan kalau dengar kata ibadah, Tessa yang diingat apa? Kalau aku sih keingetnya sholat, Nah, puasa mungkin ya, zakat gitu. yap, betul. Kemarin juga saya ketika ngobrol sama beberapa teman saya, Iya, ya. ternyata ya kalau kita dengan kata ibadah, yang keluar itu kata ya sholat, puasa, atau sedekah dan Iya. sebagainya. Jadi ya itu pada dasarnya kan aktivitas-aktivitas ritual kan, pada dasarnya gitu, kayak sholat, ibadah, zakat dan sebagainya, itu yang memang kita sebagai muslim itu ya harus Iya. melaksanakannya. Namun kalau di breakdown lebih lanjut, ibadah itu luas sekali gitu. Kunci ibadah kan intinya, ibadah bahasa Inggrisnya apa? Apa coba? Ibadah bahasa Inggris itu pray ya. Pray. Doa juga bahasa Inggrisnya pray gitu ya. Jadi pada dasarnya ibadah sama doa itu satu aktivitas yang sama, pray doa, ibadah gitu. Nah, inti dari berdoa itu apa? Meminta. Kayak meminta. Secara nggak langsung kan ketika kita berdoa kita inget kan dengan Allah, bener gak sih? Ingat, iya. Gak mungkin kan kita berdoa tapi nggak tahu ke siapa gitu. Iya, gitu, betul. bener ya? Iya. Oke, nah Kepada keyakinan gitu mungkin. Nah, oke. Nah, berarti kunci dari kita ibadah atau itu mengingat, betul? Iya, Mengingat. betul. Nah, Mengingat siapa? mengingat ya pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu konteks ibadah di sini yang saya pelajari dari mentor saya juga, gimana caranya segala aktivitas kita di muka bumi itu tujuannya tetap harus selalu mengingat pencipta kita. Apapun kegiatannya. Bisa kayak sekarang kita gini nih. Kita walaupun sekarang lagi ngobrol nih, bikin konten misal, tapi tetap kita ya ingat gitu. Ingat Dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas kita sekarang itu ya pertama diridhoi, disukai, dan bikin kita makin powerful kayak gitu. Contoh misalnya Tessa sekarang pengurus Kopma kan pasti ya. Iya. Nah, di pengurus Kopma ya gimana caranya selama satu periode ini tuh ya kegiatan jadi pengurus Kopma itu ya ibadah, bagian dari ibadah. Gimana caranya? Ya mungkin ketika bikin laporan, ketika bikin program kerja atau apapun,
nyambung, Diniatkan diniatkan untuk ibadah ibadah. gitu. Jadi aktivitas sehari-hari kita itu nggak ada yang sia-sia. Itu sih kalau saya. Cuman ya pada dasarnya kalau mungkin ingin lebih jelas nantilah saya juga kedepannya sekarang juga lagi buat kelas sih. Jadi gimana caranya kita bikin tujuan hidup yang sesuai Sesuai. dengan apa yang kita mau kedepannya dan sesuai kompetensi kita. Cuman singkat cerita itu yang ibadah satu poin ya. Jadi Ya, intinya gimana caranya tujuan kita ke depan itu relate dengan tujuan kita diciptakan, yaitu iya. ibadah. Misal cita-cita Tessa mau ngapain? Misal kalau Tessa tuh cita-citanya yang intinya menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaatnya itu ingin Tessa tuh berada di memimpin gitu, ada di suatu pemerintahan. Misalnya nih, lebih dispesifikkan lagi, ada di kementerian gitu kan ya. Mantap sekali. Ya, itu bagus sekali gitu. Nah, mungkin bisa jadikan contoh gitu, itu kan salah satu tujuan nih. Nah, kalau kan bagaimana nih cara mengurainya kita untuk menuju hal tersebut gitu mungkin ya. Siap. Gini aja nih, ini yang sering saya diskusikan sama teman-teman saya juga ketika nanya tujuan gitu. Iya. Pada dasarnya kalau menurut saya tadi menjadi memimpin di kementerian itu tuh sebenarnya bukan tujuan sebenarnya. Iya. Apa tuh? Itu tuh cuman alat. Nah ini tuh sebenarnya saya Ya, gini. bedakan gitu mungkin. Jadi teman-teman semua kita tuh harus bisa membedakan mana tujuan, mana alat. Iya. Dan ini yang sering menurut saya ya sering menjadi anak muda atau mahasiswa itu kusut gitu pemikirannya. Jadi itu nggak bisa membedain mana tujuan, betul, mana betul. alat, atau sehingga yang terjadi ya tadi bingung tujuannya apa, Iya. terus efeknya apa ya. Pertama mungkin dia akan selalu membandingkan dirinya sama teman-temannya yang melahirkan ya mungkin insecure gitu, terus nggak menerima diri, jadinya mungkin gabut. Iya, Ya, efeknya ya bikin rebahan lagi. Kenapa? Karena dia belum selesai dengan pemikirannya. Oke, lanjut ke tujuan dan alat ya tadi. Menurut saya, taruhlah kalau kita tujuan diciptakan di muka bumi ini salah satu misinya adalah dengan ibadah. Nah, itu goal akhir nih. Iya. Nah, gimana caranya? Tadi Tessa kedepannya mau di pemerintahan atau apa nih? Nah, itu tuh sebagai alat untuk meningkatkan ibadah Tessa, bener gak sih? Iya. Nah, sehingga ketika tujuan kita ibadah misalnya, gimana caranya alat atau tujuan Tessa bisa menjadi A, B, C itu tetap mendukung tujuan Tessa untuk ibadah gitu. Jadi jangan sampai kita fokusnya ke tujuan kita menjadi A, B, C, D. Kenapa? Karena ketika kita nggak kecapai A-nya, malah kita jadi E misal, kita kadang kecewa sama diri kita, bahkan mungkin kecewa ke Allah Subhanahu Wa Taala, benar gak sih? Sampai mungkin frustasi depresi dan sebagainya. Karena tujuan kita hanya sebatas itu. Kalau di breakdown ya menurut saya itu tuh bukan tujuan tapi alat. Contoh nih, kayak sekarang nih, kenapa sih anak-anak umur 20-an itu ngalamin quarter life crisis? Karena di fase itu kita harus menentukan tujuan hidup kita sendiri. Beda waktu kita dari SD, SMP, SMA, taruh kita dari TK ke SD, kita nggak akan quarter life crisis kan, kayak saya asup SD mana ya, SD 1, SD 2, SD 3, SD mana ya, enggak. Kenapa? Karena yang masuk ke SD orang tua kita. Iya, orang tua. Jadi kita bangun pagi tuh dibangunin misalnya, terus kita tuh ada tugas ya dibantu orang tua mungkin, karena di situ peran orang tua sangat signifikan gitu ya di situ. Sama orang tua diarahin masuk SD udah 6 tahun tuh. Pas masuk SMP bingung enggak juga, enggak mungkin, paling kita pengen SMP ini atau SMP ini udah, tapi orang tua ya masukin kita. Oke, terus begitu pun masuk SMA, ya tinggal milih aja udah. Nah, pas SMA, pas kuliah, nah itu mungkin kita juga udah berpikir mau kemana, karena pilihannya lebih banyak dan kita lebih punya pengalaman dalam memilih tujuan. Nah, biasanya puncaknya ketika lulus kuliah. Di fase itu udah nggak ada lagi sekolah mungkin yang mau kita tuju, pilihannya ya mau kerja atau mungkin mau nikah atau mau kuliah lagi. Itu kan banyak pilihannya. Dan setiap orang pilihannya beda-beda sesuai kondisi lingkungan, keluarga dan sebagainya. Jadi nggak bisa disamakan kan kita dan teman-teman kita. Nah, makanya di sana ngalamin tuh quarter life crisis, kebingungan. Nah, menurut saya kita SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan mungkin sampai nikah, milih pasangan dan sebagainya itu mau adalah sebuah alat saja. Goalsnya apa tadi? Apa? 3 tadi itu. Ibadah, terus yang kedua? Khalifah. Terus? Dan apa tadi yang kedua? Dan rahmat. Intinya gimana cara kita menciptakan di muka bumi itu hanya untuk 3 itu.
ibadah kepada Allah SWT, menjadi wakil Allah di muka bumi ini, dan menjadi penebar kasih sayang. Nah, 3 itu gimana caranya kita ngelakuin 3 hal ini versi terbaik kita masing-masing. Taruh misal kayak Tessa apa yang di pemerintahan, ya udah versi terbaik Tessa di pemerintahan. Gimana caranya ketika Tessa mimpin di pemerintahan itu akan meningkatkan ibadah Tessa dengan program-program kebijakannya, dengan peraturannya. Begitupun dengan menjadi khalifah, gimana caranya menjadi pemerintah yang adil, jujur, dan lain sebagainya, dan menebar kasih sayang gitu. Sehingga dimanapun Tessa berada, tujuannya tetap ketiga itu. Begitupun, kayaknya saya untuk meningkatkan ibadah saya ingin buat kebijakan baru, saya kayaknya harus kuliah lagi deh. Nah, nyambung tuh, makanya dia butuh kuliah. Kenapa? Karena dia ingin meningkatkan kemampuan dia, kapasitas dia ketika dia mimpin, makanya butuh kuliah. Jadi sebenarnya pilihan mau kuliah lagi atau mau langsung kerja atau mau langsung nikah itu nggak masalah, asal kita benar-benar tahu goals kita ngapain. Nah, goals 3 itu, yang 3 poin tadi itu bisa disesuaikan dengan dengan kita sendiri, kita maunya di bidang apa dan sebagainya. Itu ada khusus tersendiri sih, materi dan topik dan sebagainya. Kurang lebih itu sih pengalaman saya selama 6 tahun, terus ngobrol sama teman-teman yang lain gimana cara nentuin tujuan hidup. Menurut saya sederhana kayak tadi, udah ada di Al-Quran 3 poin di salah satunya. Iya, betul. Dan kita tinggal menyesuaikan, tinggal gak usah pusing lah, tinggal breakdown aja kita maunya seperti apa. Dan jangan pusingin tujuan alat-alat yang sedang kita lakukan. Kayak sekarang Tesla lagi kuliah nih di Unsil. Itu tuh ya tools aja, tools kita untuk mencapai tujuan kita yang lebih besar lagi. Lebih kayak gitu sih. Tapi kadang kan kita tidak sadar mungkin ya, dengan begitu banyaknya tuntutan mungkin dari lingkungan, dari teman-teman mungkin, kita tuh kadang lupa dengan tujuan atau alasan sebenarnya kita di dunia ini gitu. Nah, untuk kita menyadarkannya kembali gitu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ketika kita misalnya gak kecapai nih suatu tujuan misalkan dalam 1 tahun ini gitu. Nah, bagaimana tuh misalnya pengen supaya kita tuh ada lagi motivasi gitu untuk bisa melanjutkan hidup, jangan sampai kita terpuruk terlalu lama gitu. Oke, jadi intinya gimana caranya kita selalu termotivasi sama tujuan-tujuan kita gitu. Itu tuh ya kalau menurut saya mah tetap ada 2 faktor, bisa faktor eksternal sama internal kayak gitu. Yang pertama sih kalau kita memang pengen ngejar tujuan kita, yang pertama ya kita harus selesai sebelum eksternal. Kondisi internal kita itu sangat mempengaruhi gitu. Yang paling pertama gimana caranya, harus selesai dengan diri sendiri. Pertama ya kita udah clear gitu, kita itu mau ngapain, mau jadi apa. Terus kita udah bisa mengenal diri kita. Jadi benar-benar mengenal diri kita tuh contoh kayak gini, ada 5 pekerjaan yang dimana pekerjaan itu keren-keren semua, bisa digaji gede, terus opportunity-nya gede gitu. Kalau kita bisa mengenal diri kita, ternyata 5 pekerjaan itu nggak ada yang sesuai sama goals kita atau yang kita sukai atau yang kita sesuai kompetensi kita, ya kita nggak akan ambil sih pada dasarnya kayak gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu kita mau ngapain, mau kemana gitu. Ibarat pekerjaan 5 tadi yang memang keren-keren itu ternyata kurang mendukung ke tujuan kita. Nah, itu kan tantangannya. Kalau kita belum mengenal diri kita, sulit sekali kita bisa melihat sebuah aktivitas kita itu akan mendukung dan lain sebagainya. Makanya ya saran sih gimana caranya kita mengenal diri kita benar-benar gitu sih sebelum kita melangkah jauh ke depan. Yang mumpung mahasiswa, menurut saya mahasiswa itu adalah fase dimana kita tuh memasuki golden age saya nyebutnya. Jadi umur 17 sampai umur 22 itu menurut saya itu golden age. Golden age itu ya usia emas gitu seorang pemuda, apalagi di Indonesia gitu. Pada dasarnya kan di Indonesia itu dari mungkin 270 juta itu cuma 4% yang bisa cuma menjenjang menempuh S1 gitu. Dan Tessa ya mungkin kita diantaranya beruntung gitu. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan golden age itu dari umur 18 4 tahun itu, ya salah satunya explore diri sih. Explore diri, banyak hal, aktivitas, ya terserah sih. Kenapa? Karena di masa kuliah ini dulu ya waktu saya nyobain aja banyak kegagalan atau nyobain banyak aktivitas, ikut kepanitiaan, ikut kegiatan, ikut kepengurusan atau ikut apa. Itu tuh dalam ranah kita mencari passion.
mencari kita itu senangnya di Di mana, mana? terus kita tahu Iya. kalau kita ngelakuin ini kita kurang nih. Iya, betul. Misal Jadi terlalu, berarti dengan mencoba gitu ya. ya jelas dengan mencoba, dengan bergerak sih Iya. kuncinya. Saya itu suka dengan istilah bergerak gitu. Kenapa? Karena pada faktanya ya mungkin sekarang kita ada istilah kayak rebahan kayak gitu ya. Iya. Itu kan Betul, ya, betul, betul, rebahan tuh. iya sebenarnya kenapa kita bisa sampai rebahan kayak gitu, karena ya itu kita Fasilitas mungkin ya, A. nah sama kita itu mungkin udah terlalu apa ya, kita sendiri bingung mau ngapain, Iya. sehingga saking banyak keinginan kita nggak ada satu yang dilakukan, Udah jadi cukup hayalan gitu. Nah. Dan kita santai-santai aja gitu, rebahan gitu. Seakan kita nggak tahu berapa tahun ke depan tuh bagaimana gitu. Dan ketika kita ingat tuh masa depan kita mau gimana, di situ kita mulai berpikir, dan kadang di situ jadi pikiran tuh gak ini, apakah dalam menentukan tujuan hidup itu perlu ada yang mendampingi gitu untuk menentukannya, apakah ada mentor atau kayak seperti itu, penting gak sih, A? Oke, nyambung lagi. Nah, gimana caranya, tadi kan faktor internal salah satunya udah, gimana Iya. caranya kita self awareness, kenal sama diri kita benar-benar. Contoh misalnya kayak saya ya, dengan mengenal diri adalah kita bisa Iya. memilih aktivitas-aktivitas saja yang memang kita prioritaskan, gak semua kita ambil. Nah itu yang kedua, faktor eksternal ya, salah satunya kalau menurut saya kita itu butuh mentor. Mentor. Dan semua orang hebat di dunia ini punya mentornya lah. Oh, Dan saya belajar dari ya mungkin orang yang udah lebih sukses, ya Iya. mereka punya mentornya juga gitu. Contoh lah, Nabi kita juga, Nabi Muhammad itu punya mentor. Nabi Muhammad itu dimentorin langsung sama Iya. Allah Subhanahu Iya. wa taala, bahkan sama Nabi Jibril kayak gitu. Nah, kita sebagai anak muda perlu sekali punya mentor menurut saya. Mentor itu yang gak harus ketemu langsung, kenal dekat dan sebagainya. Yang penting ada satu role model kita yang kita jadikan mungkin panutan atau apapun dari segi aktivitas, dan ternyata mentor itu pun sejenis apa Iya. ya, setipe, sebidang dengan apa yang kita inginkan di masa inginkan. depan. Iya. Tujuannya apa? Pengalaman dia itu akan kita ekstrak dari mulai kisah hidup dari awal sampai dia ada di posisi itu Iya, dengan jelas. Contoh yang saya lakukan kayak baca-baca buku dia, kalau dia Oh. punya buka kelas course kita ikutin, kalau ada seminar mungkin kita datengin dulu waktu saya kuliah. Kenapa? Biar apa? Pengalaman dia yang dulu mungkin 6 tahun, Iya. kalau kita udah tahu dari sekarang, Iya. kita nggak akan ngalamin mungkin kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jadi pada dasarnya kalau kita punya mentor satu misal, kita itu sama aja dengan membaca 10.000 halaman buku gitu. Iya. Karena mentor itu pasti akan mengarahkan mungkin siapapun untuk tidak melakukan yang dia pernah lakukan. Jadi sekarang saya memang harus punya mentor sih. Siapa? Punya Dan mentor. hampir semua orang besar di dunia ini punya mentor. Gak harus bidangnya, bisa bidang yang sebidang atau bukan sebidang ya. Kebetulan saya juga ada beberapa mentor sekarang, ada 2, 3, 4 mentor. Yang 2 mungkin memang langsung pernah dimentorin langsung, dan sampai saat ini ada 2 lagi yang memang secara online aja sih, di Instagramnya, di Facebook kita baca bukunya, secara nggak langsung kita ngikutin jejak langkah mereka sih. Itu sih. Jadi saran saya punya mentor. Ya sebelum punya mentor kita mau ngapain dulu gitu. Jadi biar relate dan berhubungan. Kayak gitu sih Tessa biasanya sih. Iya. Tapi kan dalam perjalanannya itu kan pasti banyak sekali hambatan, terus teh ribet, dan belum lagi ya masalah-masalahnya itu kadang menurut orang lain yang udah mengelaluinya itu hal sepele mungkin ya. Tapi ketika kita lagi merasakannya, mungkin itu akan menjadi suatu hal yang berbeda dan kadang sulit untuk membicarakannya kepada siapa gitu. Dan sepertinya pada diri sendiri juga mungkin bisa melakukannya mungkin ya ketika ngobrol dengan diri sendiri itu sangat penting juga mungkin ya. Terus hal lainnya yang bisa mempengaruhi kita itu selain dari lingkungan kita yang tadi udah disebutkan, pemikiran atau apapun yang ingin kita lakukan itu kadang tidak mempunyai gimana ya, alasan yang nggak jelas gitu. Maksudnya kayak ya umuran galau-galaunya mungkin 2 tahun berapa, 20 tahun, 19 tahun kayak gitu ya. Nah kemudian kenapa kadang di dunia itu manusia merasa ribet dengan kehidupan ini gitu. Oke, jadi kenapa sih
kita ribet sama diri sendiri gitu ya. Iya. Salah satunya kayak gitu. Oke. Jadi ya wajar menurut saya hampir semua anak muda mungkin sekarang di Indonesia ngalami namanya ya tadi ya kalau saya nyebut mungkin quarter life crisis lah, lebih lebih apa istilahnya mungkin ya. Kenapa fase itu ada? Salah satunya tadi Ya. fase dimana kita itu belum tervalidasi gitu. Kenapa? Karena ketika umur 22 kita semakin dewasa, semakin berpengalaman, tapi kita sadar diri kita dan teman kita bahkan sahabat kita itu beda poin start memulainya. Contoh ya, ketika kita mau lulus nih sama teman kelas kita, oh Ya. ternyata ada teman kita yang udah kerja, Ya. ada teman kita mungkin yang udah tunangan, udah nikah, bahkan ada yang udah punya anak, mungkin dia Iya. udah dapat beasiswa tinggal kuliah lagi S2. Itu kan kita di sana Iya, kan makin melihat realita bahwa oh si itu udah ada di sana dan kita biasanya ngelihat ke diri sendiri, oh kok gak bisa ya kayak Iya. mereka gitu. Nah itulah poin yang sering Iya. yang terjadi gitu. Ah. Kenapa? Karena objeknya Hmm. itu orang lain. Ya, nah kenapa kita ribet? Iya. Karena objeknya orang Orang lain. lain. Nah gimana biar kita gak ribet atau sederhana atau gak pusing lah? Salah Iya, iya. satunya jadikan diri kita objek secara utuh. Maksudnya segala macam aktivitas di dunia kita itu ya kita melihat utuh diri kita. Selalu Ya. tadi sih self awareness, kita mengenal diri kita. Jadi ketika kita menjadikan diri kita objek, apapun yang terjadi di luar, teman kita mau dapat penghargaan ABC atau ngelakuin apa aja itu nggak akan ngaruh. Kenapa? Karena kita mengenal diri kita secara utuh. Karena kita nggak mungkin ke sana, nggak mungkin di bidang sana, sehingga kita nggak akan memikirkan Ya. hal-hal yang di luar kontrol kita. Nah, menurut Tessa, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol itu apa? Saya nanya. Dan ya, kalau kita tahu dengan Iya, ya. ini, insya Allah ya menurut saya nggak akan bisa mengurangi keribetan yang tadi Tessa masuk sih. Kontrolnya misalnya dalam Kira-kira apa? Satu-satunya hal yang Satu bisa halnya. kita kontrol itu aja deh. Kira-kira. waktu. Oke, waktu. Ternyata pada faktanya satu-satunya hal yang bisa kita kontrol itu cuma satu, yaitu Apa? bukan waktu. Apa tuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman semua? Satu-satunya hal yang bisa kita kontrol itu adalah Diri kita. pikiran kita Oh, sendiri. pikiran. Pikiran kita sendiri. Contoh nih, kalau kita bisa mengontrol pikiran kita sendiri, pertama kita akan bisa mengurangi keribetan ini. Contoh ya kayak tadi, misal teman-teman sekarang coba pikirin hal-hal yang membuat teman-teman senang, misal kayak liburan ke luar negeri, ke Eropa, dapat beasiswa S2, atau mungkin menikah sama pasangan yang kita inginkan, atau ketemu artis idola kita. Ya. Bayangkan deh, pasti happy kan? Seneng kan? Dan sekarang Ya. pikirkan coba ketika mungkin keluarga kita lagi sakit, terus ada yang kena bencana, rumah kita mungkin ada yang kemalingan dan lain sebagainya. Pikirkan hal itu sekarang, saya yakin kita akan memikirkan hal-hal yang sedih. Sedih betul. banget. Itu kan cuma kita beda beberapa waktu, kita bisa memikirkan hal yang bahagia dan sedih dalam waktu yang rentan sebentar banget kan. Iya. Nah, dengan itu pada dasarnya kita bisa memilih setiap harinya kita untuk berpikir bahagia terus atau berpikir sedih terus. Nah, tadi taruhlah, kenapa kita ribet? Karena yang kita pikirkan itu bukan diri kita, tapi orang lain. Ketika kita buka Instagram, duh si ini udah tunangan lagi, udah nyebar undangan. Ada yang posting kan? Iya. Duh, kapan nyebar undangan gitu. Lihat postingan, udah lulus, udah sidang, duh saya kapan ya lihat. Duh si ini udah ke luar negeri, udah keliling kota, oh prestasinya banyak banget. Itu ada itu kan saya. Apakah Tessa bisa mengontrol teman-teman yang dapat beasiswa? Bisa nggak? Enggak. Itu yang nikah duluan bisa nggak? Enggak. Itu kan masalahnya. Iya. Kita tuh nggak bisa mengontrol hal-hal yang di luar kontrol kita, tapi pada faktanya mempengaruhi gitu. Itulah yang sering kita pikirkan. Kita mikirin yang nggak bisa kita kontrol ya, makanya kita ribet sama diri sendiri. Tapi kalau kita bisa nggak mau ribet, kita ya ketika buka Instagram ada yang kayak gitu ya udah nggak usah direspon gitu. Iya. Scroll aja gitu. Gak usah dibaperin gitu ya. Gak usah di scroll dan ya udah, saya emang gak mungkin kayak dia dan saya udah punya tujuan sendiri yang memang saya mah besok mau A, mau B, mau C, mau D, selesai tuh. Gak akan lagi ada yang namanya
kita ngeribetin diri sendiri. Kenapa? Karena kita seutuhnya menjadi objek. Karena kita tahu mau ngapain ke depannya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sehingga orang lain mau ngapapun I don't care gitu. Iya. Itu sih kalau menurut saya mah. Kenapa? Pertama kita Jadi belum itu selesai sama diri intinya sendiri, gak gitu. bukan berarti kita gak peduli sama orang lain gitu mungkin ya, tapi di situ ada batasan atau benteng gitu untuk diri kita karena memang tujuannya beda gitu kan. Nah, tapi sering pasti adalah yang mempengaruhi gitu, dan nah mungkin tipsnya mungkin dari tadi kan itu secara umum mungkin ya, ada gak sih cara khususnya mungkin supaya semuanya itu nggak nggak melihat karena kan pasti setiap hari melihat media sosial baik di Instagram baik di WhatsApp, YouTube mungkin ya, dan tidak apabila kita tidak bisa memfilternya ya mungkin akan sangat berpengaruh dan jadi hidup ini nggak tahu arah gitu mungkin ya. Jadi gimana caranya bisa ngekontrol itu gitu atau Iya, gimana? iya bisa. Oke. Jadi ya salah satunya tadi sih menurut saya mah basic sekali ini tuh yang pertama self awareness gitu. Jadi gimana caranya kita sadar dulu dengan diri kita. Kita itu di mana, kita itu siapa. Misal oke, saya itu tinggal di Tasikmalaya, di kota Tasik. Kita mau ngelakuin hal-hal besar, kita sadar diri di lingkungan kita apa support atau enggak. Kebanyakan kita ngehayal atau apapun tapi kita lupa diri kita itu tinggal di Tasik, mungkin orang tua kita bahkan keluarga kita kurang support. Nah itu kita harus sadar juga. Iya. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang di luar kontrol malah bikin kita makin stres itu sih. Jadi menerima gitu ya. Nah kuncinya self awareness sih kalau menurut saya. Iya. Sadar dulu Sadar. bahwa kita itu ya diri kita sekarang gitu. Kita harus bersyukur dengan diri kita sekarang ya tadi. Kita terus merenungi bahkan kita itu diciptakan untuk apa sih? Kita lihat kenapa sih saya harus kuliah kayak sekarang? Kenapa harus jurusan ini? Kenapa sih saya dilahirkan dari orang tua ini terus punya adik kayak gini? Terus kenapa sih saya hari ini harus ngobrol di sini dan sebagainya? Itu memang perjalanan panjang sih penjawabnya. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, saya yakin malah akan nanti mengalami puncaknya di masa yang mungkin 5 tahun lagi kita akan memikirkan hal yang sama. Kenapa? Karena hal itu belum beres-beres. Iya. Dan semua orang besar yang saya pelajari itu mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri dari secara berpikir dan lain sebagainya, sehingga mereka itu nggak peduli dengan omongan apapun gitu. Ketika kelemahan kita belum self awareness, kenal sama diri kita sendiri, tadi kita akan jadikan omongan orang lain atau omongan netizen itu sebagai panduan hidup kita, sehingga kita ngelakuin A karena kita nggak tahu mau ngapain, ternyata ada teman kita yang ngomen, ngapain sih ngelakuin itu, ngapain sih jualan, ngapain apa, kita akan berhenti sih. Kenapa? Karena ya kita menjadikan netizen teman kita itu objek dan menjadi referensi kita itu sih. Jadi ya sebelum gimana caranya kontrol diri, yaitu kenali diri. Jadi kita harus sadar kita ketika ngelakuin A ya udah ini secara utuh keputusan kita, maju. Ketika nggak ada yang dukung ya masalah, maju aja karena kita yakin dengan hal ini kita akan lebih berprogres lebih baik. Itu sih kalau pengalaman dari sendiri secara pribadi sih. Kalau pengalaman dari Tessa sendiri nih ya, gimana tuh? Nih kalau misalnya kadang kita tuh takut untuk melakukan sesuatu gitu, takut karena ya mungkin setelah tadi mendengar kata Adiki bahwa objek itu diri kita sendiri bukan orang lain gitu, dan Tessa sendiri belum bisa sadar seperti itu, bahwa apa yang kita lakukan itu masih memikirkan apa yang dikatakan orang gitu. Itu mungkin masalahnya, tapi gak tahu bagaimana cara menyelesaikannya mungkin, atau teman-teman di sana juga ada yang merasakannya gitu, gitu. Jadi kembali lagi intinya mah ke kita mempunyai sadar gitu ya, sadar akan diri kita, sadar akan apa yang kita punya, dan memang tidak semua orang itu sama. Ketika kita tidak bisa menjudge orang itu jelek atau orang itu baik, orang itu jahat, nggak bisa gitu ya. Dan kita juga nggak mungkin ingin gitu apabila dibalikan faktanya kita dijudge seperti itu juga bakalan nggak enak juga mungkin ya.
Terus alasan hidup itu, apakah kita perlu nih untuk ada membuat suatu catatan gitu, apakah itu waktu yang tepat untuk melakukan tujuan hidup, untuk mengelis nih kita mau ngapain aja, kira-kira waktu yang cocoknya itu kapan sih, Ya kalau menurut saya sih pasti saya yakin tujuan kita itu pasti suka berubah-ubah ya, berkembang sesuai pengalaman Ya, kita, lingkungan kita. Ya saran saya sih dibuat ya sedini mungkin gitu. Jadi kita mau ngapain misalnya 5 tahun ke depan dan itu tulis aja dan sebagainya. Ketika apa? hmm, Ketika seringnya waktu saya yakin pasti akan ada yang berubah kecuali kita memang udah kenal sama diri kita. Biasanya nggak akan berubah sih. Soalnya udah ngalamin saya sendiri gitu. Misal sederhananya saya memilih kegiatan atau pekerjaan atau aktivitas itu yang memang benar-benar saya pengen di sana gitu, saya hmm, pengen ngelakuin ini gitu. Meski jadi tadi ketika kita ditawarin mungkin 5 pekerjaan yang menurut kita oke dan keren, tapi pada dasarnya kita akan memilih satu atau bahkan tidak memilih iya, ketika aktivitas atau pekerjaan itu tidak tidak sesuai sesuai. sama yang menuju goals kita. Jadi Hmm, ya saran saya untuk sekarang sih, untuk mahasiswa sekarang explore aja kegiatan hmm, banyak hal. Kalau ada apapun ikut aja, kerjain aja, jangan dulu mikirin gimana hasilnya jelek atau enggak, karena memang fase golden age ini 18 sampai 22 itu fase kalian mengalami banyak hal, mengalami banyak hmm, kegagalan gitu, sehingga iya, kalian ketika umur 22 minimal kalian udah punya experience, pengalaman. betul betul betul. Oh ya, oke, saya di sini kurang, kemarin nggak sukses, di sini juga kurang, tapi kok di sini kok saya seneng banget ya, Hmm, bergairah banget gitu, apa saya di sini aja gitu. Nah di sana kalian pengalaman itu jadikan ya, patokan pedoman kalian ke depannya sih, karena ya pada dasarnya yang mengenal diri kalian sendiri pada dasarnya kalian sendiri sih gitu, orang lain nggak akan tahu gitu tahu. kalian mau ngapain ke depannya. Itu sih kalau menurut saya sendiri sih, makanya tadi nyambung ke Start With Why. Start With Why itu apa? Start With Why itu adalah sebuah istilah yang digaungkan sama Simon Sinek, salah satu Iya, pakar manajemen di start. Amerika. Jadi dia itu meneliti kenapa ada perusahaan-perusahaan besar di dunia, Hmm, bahkan pemimpin dunia itu mereka bisa gede banget, sukses banget dari dulu sampai sekarang. Salah satunya adalah dengan faktor why. Why itu adalah mengapa. mengapa? Ya sederhananya mereka itu punya alasan kayak tadi. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan ke depannya itu ya harus butuh alasan. Contoh kayak sekarang. Tessa besok mau nggak ke Jakarta? Alasannya dulu apa? Nah, kebanyakan kita Iya, ngapain ke ngapain? Jakarta? Oke, Tessa besok ke Jakarta ya, misal ketemu sama teman AA, dia itu mau ngasih beasiswa ke Tessa, mau berangkat gak? Berangkat dong. Ya maksudnya segala sesuatu, karena kan ya Ada. ada tujuan jelas kan, Iya, ada alasan yang harus kita ke hmm, sana, walaupun dadakan biasanya kita akan maju maju. jalan. Begitupun kita gitu. Dan ternyata why atau alasan itu membedakan orang gitu. Dimana ketika ada orang yang punya alasan atau why sangat kuat, kuat itu bener-bener sesuai dirinya, sesuai experience dia, passion dia, itu akan lebih powerful Iya. dibanding orang-orang yang nggak punya why atau alasan yang cukup remeh temeh, misalnya kayak Hmm, udah ini aja, biasanya hanya sebatas niat itu, ya udah dia ngelakuin itu. Contoh perusahaan Apple, tahu Apple, iya, betul. buah apel gitu ya, foundernya Hmm, Steve iya, Jobs. betul. Steve Jobs itu atau Apple itu sekarang itu menjadi perusahaan dengan valuasi terbesar nomor satu di Hmm, dunia, sekitar iya, berapa ribu iya. triliun gitu. Kok bisa Apple itu perusahaan handphone teknologi bisa menjadi perusahaan nomor satu lah ibaratnya? Ternyata ya kalau dilihat 34 tahun 40 tahun ke Iya. belakang itu ya Steve Jobs foundernya itu mereka mempunyai Why? why-nya sendiri. Salah satunya adalah sederhana. Gimana caranya Apple itu menjadi perusahaan yang intinya anti mainstream lah, menentang status quo dengan produk pilihannya. Kan HP gitu ya. Hmm, Tapi kenapa kok harganya mahal-mahal, bener kan? iya. Harganya mahal dibanding dari MacBook, Apple dan sebagainya. Karena dia punya tujuan sendiri gimana caranya nyiptain produk yang memang nggak pasaran. Hmm, Jadi why-nya adalah gimana caranya menciptakan status quo, gimana caranya ya dia sebagai pemain yang bisa ngendaliin harga dan iya, sebagainya. Makanya jadilah Apple sekarang dengan banyak penggunanya dan menjadi perusahaan terbesar valuasinya nomor satu di dunia. dunia. Kan nggak ada bedanya kan,
perusahaan Apple sama perusahaan-perusahaan HP Cina lainnya kan, Hmm. sama-sama mungkin Apple juga ada pabrik di Cina, Iya. sama-sama dibuat di Cina Sama-sama. misal, terus ya semahal-mahalnya HP bahan bakunya itu aja gitu, Iya. tapi kok harganya beda dan banyak disukai. Salah satunya itu why Steve Jobs itu kuat banget, strong banget, sehingga membuat Apple itu berbeda dibanding lainnya. Begitupun para pemimpin besar lainnya, kayak semacam Soekarno. Kenapa sih Soekarno Iya. mau memerdekakan Indonesia? Ya karena Soekarno punya why yang sangat kuat, gimana jadinya dia itu jadi seorang proklamator Indonesia gitu. Makanya banyak rintangan dan sebagainya, tapi beliau bisa dengan kuatnya, gigihnya memerdekakan negara kita. Begitupun kita gitu, mumpung kita masih muda, kita masih punya jangka panjang untuk masa depan. Yap. Kalau kita punya why atau alasan yang bikin kita kuat banget untuk mencapai itu, saya yakin nyampe. Dibanding kita ngelakuin segala sesuatu itu mungkin karena faktor ikut-ikutan, iya, atau sebatas ya udah deh, gedein aja deh. Iya gitu. Ya hasilnya pun ya hanya segitu. Itu pengalaman saya sih. Pengalaman ketika mungkin sedikit cerita ketika saya jadi ketua Kopma. Iya, betul. Jadi ya Bisa dulu tuh. waktu jadi ketua Kopma saya punya why gimana caranya bikin Kopma go internasional dan berprestasi. Itu aja salah satunya. Ya udah, segala macam aktivitas saya itu merujuk ke sana gitu. Singkat cerita, ya alhamdulillah waktu 2017 kan juara Jambore Kopma pertama kali. Betul. Sama ya bulan Novembernya saya ke luar negeri, ke Malaysia selama seminggu. Itu kalau dibilang mah bisa jadi mustahil sih bisa ke luar negeri, karena why-nya. Karena ya memang pada dasarnya dulu itu di Unsil belum ada mahasiswa yang ke luar negeri gitu, dibiayain sama negara atau Unsil, kampus. Tapi saya alhamdulillah diizinkan. Salah satunya saya kuat sekali gimana caranya bikin Kopma go internasional. Itu why saya kuat, sehingga segala macam aktivitas saya dirujukin ke sana. Ya alhamdulillah, Allah mudahkan. Nah, itu sangat luar biasa sekali waktu itu, dan sampai sekarang masih kekenang itu ketika ada perwakilan dari salah satu UKM, yaitu UKM Kopma, yang bisa go internasional hanya ada di Kopma. Alhamdulillah. Dan mungkin itu bisa menjadi motivasi, pemicu untuk pengurus-pengurus yang sekarang gitu. Dan kembali lagi tadi ke start with why. Dalam menentukan tujuan hidup, mengapa sih awalnya itu, kenapa nggak dimulai dengan apa, bagaimana, di mana, gimana, atau dengan siapa? Mengapa dimulainya harus dengan why gitu? Menarik. Jadi di Start with Why sendiri sebenarnya ada bukunya, teman-teman bisa baca juga buku Start with Why. Yang saya pelajari kenapa why itu menjadi sangat fundamental. Ternyata kata why itu adalah ada pertanyaan yang paling tua. Jadi kata mengapa itu adalah sebuah pertanyaan yang paling tua untuk ditanyakan dari zaman dulu. Jadi kan kebanyakan zaman dulu mungkin ya, sekitar mungkin berabad-abad dulu, ya orang lebih banyak bertanya kenapa ya mungkin ada dunia ini, kenapa ya saya di sini, kenapa ya. Nah, why itu adalah pertanyaan paling tua di dunia, salah satunya itu. Terus why itu adalah sebuah pertanyaan yang membuat kita itu berpikir lebih jauh, lebih kompleks dibanding pertanyaan bagaimana dan apa. Nah, ternyata faktanya orang-orang yang memulai segala sesuatu dengan cara how atau bagaimana dan what apa, itu tidak akan lebih powerful dibanding orang yang mulai dengan kata why. Contoh, nah what itu gini nih, biar kita sederhanakan. Gimana? Kayak tadi nih, ini apa? Pot bunga. Pot bunga kan? Ini pot bunga. Apa itu? Biasanya lebih ke apa ya, nama dari sebuah aktivitas atau kegiatan gitu. Contoh ya kayak apa ini pot gitu, apa ini handphone gitu, apa itu. Jadi jawabannya pun hanya sebatas jawaban itu sendiri. Kayak clear ya. Terus how, nah how itu lebih ke caranya kan, benar kan, kayak bagaimana kok ini bisa sih diciptakan, gimana sih caranya, dijelasin tetap. Tapi kalau ngomongin why itu tadi yang saya bilang akan menimbulkan pertanyaan yang membuat orang yang menjawabnya itu akan berpikir secara dalam. Kayak kenapa sih ini dibuat? Kira-kira tahu nggak? Kenapa nggak di mana atau dengan siapa?
Kalau di mana dan dengan siapa itu merujuk kayak kuat lagi sih sebenarnya. Oh. Akan jawabannya itu akan langsung satu biasanya. Ya. Contoh, ini dibuatnya di mana? Ya paling jawab di pabrik. Siapa yang buat? Ya tukangnya mungkin ya. Tapi kalau kenapa? Kenapa? Saya kan setiap orang jawabannya bisa beda-beda. Iya. Ya. Kayak apa itu pasti cuma jawabannya cuma satu. Ini apa? Pot. Nggak mungkin mobil kan? Iya. Bagaimana Betul, caranya? betul. Ya mungkin beda-beda. Ya. Ada, cuman nggak terlalu banyak. Kayak siapa yang buat? Pasti satu lagi. Di mana? Jawabannya cuma 1, 2 atau 3. Kenapa yang dibuat? Nah, saya yakin jawabannya bisa beda-beda dan beragam. Nah, makanya kenapa why powerful untuk ditanyakan kita start with why, karena itu akan lebih ke personal jawaban sendiri. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Makanya pengalaman kita hidup itu akan menentukan kita membuat why. Makanya why itu ya menurut saya pertanyaan paling powerful. Itulah yang saya lakukan ketika dulu jadi ketua Kopma. Saya ditanya sama mentor saya, Dik, kenapa kamu jadi ketua Kopma? Saya juga bingung kan, kenapa ya? Tapi setelah saya jawab alasan-alasannya, iya, ya itu yang membuat saya lebih powerful. Saya nggak jawab, Dik, kamu kenapa jadi ketua Kopma dulu. Saya pengen A, B, C, yaitu hanya sebatas keinginan saya sendiri. Ya jawaban. Jadi ya itu kurang powerful sih. Jadi ketika saya sampaikan mungkin ke tim atau pengurus yang lain, itu cuma keinginan saya gitu. Tapi ketika why kita atau jawaban why kita itu ternyata menginspirasi teman-teman kita lainnya dan ternyata memiliki hal yang sama, itu akan jadi hal luar biasa. Makanya ya menurut saya Tessa sekarang umur berapa? 20 tahun. 20 ya. 20 lulus sekitar 2 tahun lagi gitu. Ya mungkin, amin, mudah-mudahan. Nah, jadi lulus cepat gitu. Ketika Tessa lulus kuliah terus, kenapa sih Tessa harus lulus di sini? Tessa mau ngapain sih ke depan? Atau bisa, saya pengen beasiswa nih ke luar negeri S2. Nah, jangan mulai dari kuliahnya di mana dulu, jangan kuliah di mana, jurusan apa, tapi kenapa sih saya harus S2? Nah, jawab tuh, yang bisa jawabnya Tessa sendiri. Kalau jawaban why kenapa itu Tessa harus kuliah ke luar negeri itu banyak alasannya. Kayak misal saya tuh pengen ngangkat derajat keluarga, saya pengen jadi kuliah di S2 itu pengen ngangkat derajat ya kampus atau saya sendiri karena saya kedepannya mau ini dan jawaban banyak itu jawabannya banyak. Itu akan menguatkan kita untuk mencapai itu. Beda sama S2 yuk, ayo tuh di mana di sini aja, oh ya tuh. Ketika kita coba daftar dan ternyata gagal, biasanya kita kecewa dan nggak mau ngelakuin lagi, ditolak gitu. Misal. Kenapa? Karena alasan kita cuma sebatas ya udah ikut, kebayang nggak? Iya, betul. Iya, soalnya itu. Kita dimulai dengan saya pengen ini, ketika kita gagal, ya nggak akan berhenti. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita ngelakuin itu berhasil, banyak manfaat atau alasan yang akan kita dapat. Itu sih. Jadi pada dasarnya yang nyiptain why kita sendiri, yang akan memuatkannya itu ya jawaban kita sendiri. Itu sih kurang lebih. Betul sih, memang karena tadi yang dijelaskan tuh kan karena kita ikut-ikutan dan yang akhirnya tuh Tessa sendiri merasakan sih karena ikut-ikutan misalnya dan nggak lolos gitu dan itu tuh merasa kecewa banget dan memang tidak membuat motivasinya itu gak ada lagi gitu untuk tahun berikutnya mungkin dan memang itu perlu sekali sadar diri mungkin ya di situ dan kembali kita merevisi apa sih tujuan kita dan memang tidak mudah gitu karena kalaupun kita sebenarnya bisa kan ya kalau misalnya kita hidup aja gak punya tujuan bisa kan ya bisa kita gak ngerencanain 2 atau 3 tahun ke depan itu bisa banget ya tapi efeknya apa gitu ya. Nah mungkin di sini teman-teman semuanya pengen tahu nih aku mah berhubung nih misalkan dari lingkungan dan aku mah udah ada gitu dan kalaupun nanti tinggal nerusin bisnis keluarga misalnya gitu. Nah itu apakah sama perlu dipersiapkan juga gitu karena statement dirinya itu karena aku mah udah bisa atau gimana gitu ya intinya gini, hidup itu pilihan bener ya, hidup ini pilihan, siapapun punya versi cara hidupnya masing-masing sesuai mungkin referensi atau guru yang dia pelajari atau buku yang dia baca gitu. Jadi nggak ada aturan sih misalnya kayak yang tadi
saya sebutin juga itu nggak bisa jadikan bahan acuan, oh iya harus kayak gitu, enggak sih. Jadi pada dasarnya teman-teman semua di sini punya referensi hidup sendiri. Cuman yang Yap. yang saya pilih ya seperti itu dari mentor-mentor saya, guru-guru saya sebelumnya. Ketika ada orang yang pengen hidup-hidup aja ya mangga silahkan gitu. Ya konsekuensinya juga ya akan Iya. dia tanggung sendiri gitu. Kita kan ya tadi di luar kontrol kita, saya nggak akan bisa ngejudge gitu. Iya. Tapi yang saya pelajari ketika mungkin hidup kita terencana, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita ke depan mau ngapain, ya kita akan apa ya, minimal akan hidup ini tuh ya Gini-gini aja. nggak gini-gini aja gitu. Jadi akan ada selalu progres gitu, meskipun kita nggak tahu tercapai atau enggak, cuman itu bukan Iya. urusan kita. Tujuan Hmm. kita mah ikhtiar dengan sebaik mungkin. Yang pasti ya saya yakin ketika kita ikhtiar sebaik mungkin, Allah Iya. juga akan ngasih jalan, kasih jalannya sih kayak gitu. Jadi ya hidup ini pilihan ya teman-teman semua, hidup ini pilihan. Mau teman-teman mau sekarang masih rebahan sampai setahun ke depan nggak salah, atau mau ngambil tindakan, Iya, betul. ngambil referensi, mau belajar lebih ya itu silahkan juga gitu. Yang nanggung teman-teman. Toh yang selalu saya jadi acuan mah gini sih, pada dasarnya kita itu akan dihisap, bener gak sih? Itu sih yang jadi panduan saya. Mungkin ini bisa jadi referensi tapi tidak membuat wah saya menjadi orang yang gimana, nggak. Cuman ini mah saya ke-trigger sama mentor saya ketika bilang pada dasarnya kita nanti akan dihisap semuanya di yaumil akhir nanti, dan akan ditanya untuk digunakan apa dan dipakai apa masa muda kita. Itu aja sih yang jadi acuan. Nah tinggal mikir tuh ketika kita ditanya itu kita mau jawab apa. Nah itu mah setiap orang berbeda, silahkan renungi Iya. mau jawab apa. Yang pasti diri kita pasti akan Ditanya gitu ya. Makanya ya pilihan dari saya ya minimal kalau kita belum tercapai, minimal kita ngerencanain sesuatu, meskipun itu nanti belum tercapai nggak masalah, yang penting udah diniatkan untuk kebaikan sih, untuk Karena hal besar. cita-cita itu gak ada batasnya, dan dianjurkan juga untuk bercita-cita setinggi langit. Ketika nggak kecapai juga, kita pasti akan meraih bintang-bintangnya gitu, Bah. Ya itu quotes Soekarno kan itu. Iya, itu udah kayak dengernya bisa di mana-mana gitu, dan memang itu emang betul gitu ya, ketika kita benar-benar maknanya diserap dengan baik, dan ya betul banget gitu. Karena memang sebenarnya sih kalau misalnya kita hidup itu di dunia ini kan gimana ya, maksudnya kita bisa santai-santai aja, kita bisa sibuk seharian, bahkan mungkin kita bisa rebahan seharian, dan itu adalah pilihan kita. Ketika kita ingin maju dan mungkin banyak rintangan dan banyak hambatan, bagaimana kita memecahkan hambatan dan menyelesaikan masalah itu ya. Terus kadang kita tuh tidak bisa mengontrol pikiran kita gitu, seperti yang tadi telah dijelaskan tuh kan, pikiran sama hati gitu. Bagaimana tuh sih membedakannya? Ya gimana cara ngontrolnya ya tadi dimulai dari pikiran atau perasaan kita. Yang paling kita jaga itu pertama input sebenarnya. Input. Contoh input pikiran apa yang kita lihat, yang kita dengar, Ya, yang kita rasakan itu, mungkin. Nah sekarang gimana caranya kita memiliki pikiran yang baik, memiliki ya kita bisa menjaga pikiran kita sehingga hal baik yang selalu kita pikirkan ya input kita jaga. Makanya kita harus sadar diri. Contoh kayak buka sosmed, kita ketika buka sosmed, Instagram atau WA story, kita kan itu WA story itu kan di luar kontrol kita kan, yang teman kita postingnya apa-apa gitu. Tapi kalau kita sadar diri, kalau kita pengen kontrol diri, mungkin kita akan milih story siapa aja yang mau kita baca. Iya. Kayak si ini yang biasanya posting positif, Iya. atau ada teman kita yang suka ngeluh kan, pasti ada aja kan. Ya kalau kita baca itu akan ngaruh masuk ke otak kita dan ngaruh mau banget. cuman baca dalam hati itu akan masuk ke ke otak kita dan tersimpan di database alam bawah sadar kita kayak gitu. Dan itu akan ngaruh juga ke perilaku kita sehari-hari. Dan kalau bayangin setiap hari kita dengerin informasi-informasi yang negatif, berita hoax dan sebagainya, itu ngaruh. Makanya ya itu kuncinya di kita sendiri, sadar kita bisa mengontrol pikiran kita. Caranya ya gimana caranya kita mengontrol input-input yang masuk ke pemikiran kita, apa yang kita baca. Nah itu bisa kita kontrol nih. Kayak kita buka HP,
sadar dulu mau Ya. ngapain nih, Iya. atau cuman udah otomatis kita buka Instagram atau lihat akun-akun gosip, itu kan bisa jadi kan. Iya, iya. Ya, itu pilihan sebenarnya. Pilihan. Begitupun apa yang kita dengar gitu, kita kan buka YouTube, ya kita nggak sengaja dengar berita-berita yang mungkin hoax atau berita gosip, ya itu play aja kita dengar, itu udah masuk tuh jadi input kita, biasanya itu yang akan jadi referensi kita berpikir juga. Makanya ya hati-hati aja sih, apa yang kita lihat, yang kita dengar itu ngaruh ke masa depan. Saya ingat 2014 ketika baca buku itu, gini, 5 tahun yang akan datang kita itu adalah buku yang kita baca hari ini dan 5 teman diskusi yang kita sering diskusi tiap harinya. Saya masih belum ngerti sih maksudnya apa, ternyata ya itu Iya. yang bacaan yang kita suka hari ini itu, bahkan teman-teman kita sekarang yang sering kita ajak ngobrol diskusi itu mempengaruhi kita 5 tahun yang akan datang. Makanya sih ketika 5 tahun ternyata ya sekarang lihat, oh dulu tuh maksudnya itu ya, maksudnya kayak saya sekarang sendiri itu ya hasil dari 5 tahun mungkin ke belakang dari saya, ya apa yang saya Iya. baca, apa yang saya dengar, sama siapa saya ngobrol gitu. Makanya itu kalau pengen melihat kita 5 tahun yang akan datang, cek aja 5 teman Tessa terdekat siapa yang sering diajak ngobrol, terus 5 tahun ke belakang. apa yang Tessa baca sekarang gitu. Kalau sekarang Tessa mungkin jarang baca buku, yang cuma yang bacanya cuman ya WA story atau apa, ya 5 tahun yang akan datang juga nggak jauh beda dari apa yang kita baca sih. Karena dulu jujur 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu saya suka sangat sekali baca buku, bahkan sering bilang aneh sama teman-teman saya gitu, karena pada dasarnya orang Indonesia jarang baca buku kan. Iya. Kayak gitu. Kalau aku masih tipe orang yang nggak suka baca buku. Ya semua orang Iya, karena rata-rata. kadang lebih suka nonton gitu. Kenapa coba nggak suka baca buku? Kalau baca buku nih, yang aku rasain tuh ngantuk. Udah baca nih 1 halaman, aduh datang ngantuk gitu langsung. Beda lagi kalau misalnya kayak bacaannya novel atau misalnya, apalagi kalau misalkan yang ngantuk banget itu kayak oke lah, buku yang kita inginkan beli nih, gak sampai 1 bab tiba-tiba udah gak seru nih, udah gitu. Dan memang itu tuh mungkin apa ya, apakah itu tuh salah gitu, Jadi gini, kita belajar bisa di mana aja ya sekarang itu. Iya. Mau baca buku, mau dari internet atau dari denger podcast, ya itu belajar lah. Kuncinya konten yang kita baca kita dengar sih, highlightnya di sana. Jadi meskipun gak suka baca buku, ya sekarang sebenarnya ada podcast sih, tinggal denger di audio doang, kalian bisa denger tiap hari orang-orang yang menginspirasi, memotivasi. Tapi membaca itu ya beda sendiri menurut saya. Membaca itu adalah aktivitas di mana kita sama diri kita gitu. Ketika kita baca kan kita biasanya ngobrol juga dalam hati sama berimajinasi gitu ya ya. gitu. Kepikiran. Kenapa orang Indonesia jarang baca buku? Bayangin, menurut PISA 2015 kita itu literasinya ranking 62 dari 70 negara, rendah sekali. Jadi ada survei membuktikan cuma 1 orang yang suka baca buku dari 1.000 orang. Wow. Jadi hitung jari. Terus rata-rata orang Indonesia itu setiap tahun cuma baca 12 halaman setahun. Ya menurut saya dari sana sih fundamental. Seriously, semua orang nih 36 miliarder di dunia, semua orang suka baca buku. 10 orang terkaya di Indonesia, semua orang suka baca buku. Semua orang besar di dunia. Soekarno itu dia sampai bawa buku di toilet. Jadi di toilet itu dia nyimpan buku banyak di kolongnya, di bawah, di dekat anduk, di mana. Jadi ketika dia apapun ngambil buku langsung baca gitu. Ya kayak Muhammad Hatta gitu, wakil presiden kita, dia mau rela di penjara asal dengan buku gitu. Jadi dari sana saya belajar, oh orang sukses itu suka baca buku. Ya udah, kenapa nggak kita ikutin aja sih kayak gitu. Ketika kita males ya karena belum biasa aja. Sama dulu juga saya malas baca buku. Tapi kalau kita tahu mau ngapain tadi, kalau kita tahu why-nya, tahu alasannya, saya yakin apapun hambatannya pasti akan dikejar. Contoh misalnya, saya harus S2 nih 5 tahun lagi, tapi setelah di breakdown berarti saya harus belajar ini. Ya mau nggak mau Tessa pasti akan belajar. Ya mau dipaksa karena sadar kalau nggak ngelakuin ini saya nggak akan mendapatkan A,
Itu aja sih. Jadi jadikan buku itu tools, alat untuk mencapai tujuan lagi ibaratnya. Goalsnya apa? Kalau selama kita nggak punya goals, saya yakin nggak akan tuh baca buku. Iya. Saya juga baca buku kan ada alasan kayak, oh misal saya disuruh ngisi materi, bawain materi A, otomatis saya harus belajar tentang Iya. A, ya baca buku. Iya. Yang asalnya malas mungkin jadi baca, itu aja sih. Itu juga mungkin penerapan dari sistem di kuliahan mungkin ya, ketika kita disuruh presentasi nih sama dosen, materinya ini, bukunya ini, ya otomatis kita mau gak mau baca buku gitu. Karena ya akan menyampaikan materi presentasi di depan kelas gitu. Dan ternyata memang dalam dunia pekerjaan mungkin ya, dalam yang kita geluti sehari-hari juga, ketika kita berbincang atau kita ngobrol dengan siapapun, kita harus punya alasan gitu untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan. Karena kan kebanyakan yang kita ngobrol teh ya udah ngobrol aja gitu, gak ada maknanya. Sedangkan kan waktu itu kan adalah uang, dan itu mempengaruhi juga kita berdiskusi dengan siapa, dan itu berpengaruh kita 5 tahun ke depan gitu ya. Itu sangat mengaruhi. Ya kayak dulu yang membentuk saya sekarang ya pada dasarnya Kopang Unsil gitu. Dan di Kopang Unsil teman-teman ya orang-orang Iya ya. yang sangat suportif dan apa ya, Eh, mungkin sama orang-orang yang lingkungan. senang berprogres, berproses kayak gitu. Jadi ya sekarang ya sama teman-teman yang lain juga, teman-teman yang lain mungkin ada yang lagi sibuk Hmm, buka bisnis atau lagi iya. sibuk kerja di mana, tapi pada dasarnya karena kita sama, jadi apa ya, sefrekuensi lah pada dasarnya kayak gitu. Makanya ya beruntung mungkin sih teman-teman semua anggota Kopma atau Iya, mau benar. jadi pengurus ke depannya Iya. atau apapun di luar sana, selagi kita berprogres ngelakuin segala sesuatu di luar kuliah itu menurut saya bagus sih. Jadi jangan sampai kita cuma kuliah doang, apalagi sekarang daring. Iya. Pada dasarnya kuliah bisa di YouTube, denger aja rekaman. Itu sih kalau menurut saya sih sayang banget kalau waktu kita tidak dilakukan untuk hal-hal yang Yang membuat kita baik. eksplor diri gitu. Iya. Sebenarnya mah dari pemaparan tadi tuh bisa kita tuh telah tahu nih, mungkin teman-teman semua juga, oh iya kita tuh harus punya alasan, oh iya hidup kita tuh harus ini. Tapi kenyataannya setelah melihat podcast ini mungkin, atau nanti tuh setelah bubar, ternyata kegoda lagi, apalagi gitu, apalagi. Dan itu tuh memang sering sekali terjadi sih yang saya rasakan mah. Apakah juga seperti itu? Jelas kita tuh ya sekarang aja mungkin terinspirasi, wah oke siap Oke. gambar, besoknya lupa lagi. Nah makanya ini kunci dari diri kita, kuncinya pengulangan sebenarnya. Ya kayak saya bisa kayak gini itu mengulangi aja sebenarnya. Suka belajar juga ya Hmm, Pak, kadang rasanya sering malesnya gitu. Kuncinya pengulangan gitu. Dan intinya di dunia ini itu nggak ada yang namanya unggul gitu ya, ada hanya pengulangan. Kenapa saya bisa ngobrolin materi ini? Ya mungkin materi ini udah saya bawain berapa puluh kali gitu, iya ya, sehingga ya udah bisa gitu. iya. Begitupun kita sekarang terinspirasi, besok lupa lagi, ya gimana caranya? Besoknya terinspirasi lagi, gimana caranya minggu depan terinspirasi Hmm, lagi, terus aja sampai inspirasi itu udah jadi makanan kita sehari-hari. Jadi kayak ada teman saya, dia hobinya baca buku gitu. Kita kan yang ngelihat keren banget, aneh banget gitu, dia tiap iya hari ya. baca buku. Iya, karena dia udah biasa aja. Jadi otak dia udah otomatis gitu baca buku itu. Udah kalau nggak baca buku itu mereka itu kayak gimana gitu. Kayak kita Hmm, sekarang gitu. Kita aneh kalau nggak megang HP, bener gak sih? iya. Kalau nggak buka HP atau nggak lihat WA gitu, nggak ada yang ngechat, ih kok nggak ada yang ngechat, dia nggak ngechat gitu, aneh kan? Nah itu karena udah habit aja gitu. Dulu waktu kita SD SMP mungkin sebelum punya HP biasa-biasa aja juga Bisa kan nggak main aja. HP kan, karena Iya. kita udah jadi habit, karena diulangi tiap hari, Hmm, jadi udah jadi iya. kebutuhan, kecanduan, buka HP, buka Instagram gitu. Begitupun belajar, begitupun baca buku Iya. harus diulangi. Nggak mungkin dengar podcast kali ini kalian besoknya langsung wah kayak berubah, nggak, Hmm, mustahil. Kecuali ya ada aja mungkin yang tergerak langsung terinspirasi, iya. tapi pada dasarnya ulangi. Ketika sekarang lagi drop ya besok besok drop lagi ya minggu depan. Caranya kalian tadi sadar Sadar. diri, self awareness, saya tuh mau kesini, Eh, baca lagi, denger lagi kayak gitu, ulangi aja sampai kalian gak sadar.
aktivitas harian kalian itu ternyata belajar terus. Wah, itu keren banget sih. Itu sih. Iya, iya. Jadi yang ketika kalian buat Instagram, yang kalian cek artikel, oh gini ya, terus dengerin podcast YouTube, oh iya ya. Jadi selama ya itu aja, maksudnya pengulangan, jadi aja unggul gitu. Ngomongin udah beberapa menit? Udah Berapa menit? 1 menit. 1 menit? 1 menit lagi mungkin ya. Oke. Jam berapa sekarang? Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk Adiki buat cooperative people, Kopaunsy, karena ini tentunya sangat bangga sekali mempunyai Kopaunsy itu mempunyai banyak demisioner gitu. Dan demisionernya itu pasti ketika kita mau sharing, mau konsul itu pasti aware banget gitu. Dan itu adalah nilai plusnya gitu. Ketika kita kebingungan, kita bisa konsul gitu tuh. Dan mereka tuh selalu nyempetin waktu gitu. Dan mungkin nih ada buat anggota Kopma dari Adiki suatu motivasi mungkin supaya lebih bisa start with way gitu. Lebih bisa sejak dini memulai dengan mengapa dan mempunyai tujuan. Oke, ya intinya sebenarnya terima kasih gitu udah mau undang saya ke sini mungkin di podcast pertama Kopma, sangat terhormat sekali. Ya mungkin nanti mah bisa demisioner yang lain gitu yang lebih keren Iya, lagi, betul yang lebih bisa inspirasi nanti kayak diundang gitu. Jadi ya intinya kalau dari saya sih sebenarnya mumpung mungkin ini yang nonton mahasiswa ya kebanyakan. Iya, betul. Mumpung mahasiswa, Pokoknya generasi muda gitu di seluruh Indonesia. generasi Z, kalian lagi di fase golden age, usia emas gitu. Usia emas yang menurut saya itu ngaruh ke kehidupan kalian di masa yang akan datang. Ya, Jangan sia-siakan itu. Ketika ada tantangan atau kegiatan, menurut saya ambil aja gitu. Jadi dulu saya keinget ketika 2016 saya dengar sebuah ceramah dari mentor saya. Jadi gini, kalau kita selagi muda atau selagi mahasiswa, anak muda, tiap hari kita itu happy aja, tenang, santai, nggak ada beban, kalian harus nangis. Wah. Nah itu. Tapi kalau kalian sebagai anak muda atau mahasiswa tiap hari bingung, bahkan bingung sama tanggung jawab, sama tugas, terbebani sama aktivitas harian, organisasi atau kerja atau apapun, kalian harus bangga dan harus bersyukur. Saya kan bingung, maksudnya apa gitu? Kenapa harus nangis ketika kita diam aja, nggak ada beban, nggak ada pikiran, santai aja. Gitu ya? Padahal itu enak ya, tapi kenapa harus nangis? Tapi kenapa harus bersyukur, harus bahagia, bangga ketika kita dibebani tugas, tanggung jawab, dan sebagainya. Ternyata pilihannya cuma satu. Ketika kita saat muda dibebani banyak tugas, tantangan, aktivitas atau berat, berarti kita sedang disiapkan oleh Allah itu untuk hal yang besar di masa yang akan datang. Tapi kita harus nangis ketika kita saat ini masih muda di golden age, misal kita nggak ngapa-ngapain, kita leha-leha, sering rebahan atau nggak ngapa-ngapain, berarti kita nggak dipilih sama Allah untuk hal-hal yang besar di masa yang akan datang. Makanya dulu saya ke-trigger, oke, saya harus tantang diri. Makanya salah satunya saya berani jadi ketua Kopma. Padahal dulu saya nggak berani gitu. Tapi ketika ada ceramah itu ke-trigger saya. Iya, betul. Berarti saya harus ngambil beban, saya harus berani bertanggung jawab, saya harus nantang diri saya. Oke deh, saya mau nyalonin jadi ketua Kopma. Kayaknya karena saya yakin jadi ketua Kopma lebih sibuk kan. Iya. Lebih banyak pikiran, lebih banyak beban. Tapi momen yang saya ingin capai adalah tadi, ketika kita sedang dibebani tugas amanah yang besar, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang besar di masa yang akan datang. Poinnya itu aja sih. Jadi sedih aja kalau sekarang teman-teman mikir, saya gini aja hidup gak ngapa-ngapain, itu harus nangis, renungin. Dari sini besok nge-WA ke pengurus Kopma, ke PSDT, ada kegiatan nggak atau ada kerjaan nggak di Kopma gitu. Saya mau dong kayak gitu. Kenapa? Ketika kita ngambil beban tanggung jawab, berarti kita sedang disiapkan nih untuk masa yang akan datang. Karena saya percaya itu kayak tadi ya, efek dari itu apa ya, sekarang 5 tahun yang akan datang kerasa efeknya kayak gitu sih. Jadi bersedihlah teman-teman semua ketika teman-teman sekarang nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan, seringnya rebahan. Bersedihlah, berarti Allah sedang tidak mempersiapkan apa-apa untuk teman-teman.
Tapi bersyukurlah, berbahagialah ketika saat ini teman-teman sedang bingung, banyak pikiran, banyak beban, tanggung jawab, amanah. Berarti Allah itu sedang mempersiapkan teman-teman untuk hal yang lebih besar di masa yang akan datang. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Yap, mantap sekali itu. Jadi wejangan mungkin ya, itu kayak sedikit motivasi juga untuk kita semuanya, khususnya untuk anggota Kopma. Semoga setelah mendengarkan podcast kali ini, teman-teman semuanya bisa memulai lebih awal why, mengapa kita hidup di dunia, dan kita bisa melis kita tujuannya untuk apa gitu. Teman-teman semuanya bisa lebih terarah tujuannya dan bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. See you, bye-bye. Thank you. Thank you.